Selamat siang semuanya. Kita jumpa lagi di pertemuan terakhir mata kuliah neuropsikologi dengan topik yang ke-14 yaitu family therapy. Topik ini yang terakhir, topik tentang terapi yang sebelumnya kita bahas tentang kognitif terapi. Kognitif terapi memang jauh lebih mudah dipahami karena memang fokusnya adalah mengerehab ya, meningkatkan, mentraining ulang fungsi dari kognitif kita, terutama pada para penderita atau para lansia, pencandu alkohol, kemudian eh, para lansia yang demensia ataupun yang penderita demensia, kemudian pecandu narkoba juga begitu. Nah, kognitif terapi jauh atau kognitif retraining itu lebih jauh pada mengembalikan lagi fungsi kognitif kembali gitu ya. Fungsi berpikir secara logis, fungsi penggunaan kognitifnya dikembalikan kembali gitu. Jadi lebih merestructure fungsi-fungsi kognitif pada penderita begitu ya. Nah, sekarang kita bahas family therapy. Kenapa ada family therapy dalam neuropsikologi? Ya, karena begini, bukan kadang-kadang, sebagian besar memang keluarga menjadi support utama atau pendukung utama dalam rehabilitasi atau dalam terapi, dalam pemulihan seseorang untuk menjadi lebih baik ya. Keluarga adalah fungsi utama, kemudian support utama. Nah, tetapi keluarga ini juga menjadi sumber utama dari munculnya gangguan-gangguan neuropsikologis gitu kan. Nah, makanya itu terapi keluarga itu juga dibutuhkan dalam mengatasi atau merehab tadi ya para penderita yang mengalami gangguan neuropsikologi. Nah, kita lihat dulu dari artinya sendiri, family therapy. Family sendiri artinya keluarga, kelompok individu yang terkait dalam ikatan perkawinan, ikatan darah, dan tinggal dalam satu rumah. Terapi itu adalah suatu perlakuan atau pengobatan yang ditujukan kepada penyembuhan satu kondisi patologi. Nah, dalam kondisi cerita sekarang atau dalam perkuliahan ini yang dimaksudkan adalah kondisi patologi, yang dimaksudkan adalah yang gangguan neuropsikologi. Tapi tidak hanya gangguan neuropsikologi, gangguan-gangguan yang lainnya juga bisa menggunakan family therapy. Nah, jadi secara keseluruhan artinya itu adalah suatu bentuk terapi kelompok di mana masalahnya adalah hubungan antara pasien dengan anggota-anggota keluarganya. Sehingga seluruh anggota keluarga dilibatkan dalam usaha penyembuhannya. Yang paling sering dilakukan adalah bagi para pecandu narkoba. Nah, ini sangat perlu keberadaan keluarganya, ya. Keberadaan anggota-anggota keluarga supaya proses penyembuhannya ini akan jauh lebih baik, lebih cepat bagi si pasien dan juga hubungan pasien dengan anggota keluarga dan anggota keluarganya sendiri. Karena rata-rata eh, kemunculan tadi yang seperti saya sudah sebutkan bahwa kemunculan gangguan-gangguan tersebut itu bisa terjadi karena faktor utama dari keluarga, faktor dari diri sendiri, kemudian keluarga ini juga menjadi sumber atau dukungan utama gitu ya. Nah, terapi ini secara khusus memfokuskan masalah-masalah yang berhubungan dengan situasi keluarga dan penyelenggaraannya melibatkan anggota keluarga. Meskipun tadi kita ngomong pecandu alkohol, permasalahannya adalah dia kecanduan alkohol. Nah, terapinya bukan terapi menghentikan alkohol, tetapi lebih pada terapi keluarga. Bagaimana bisa jadi gini, alkohol, orang-orang minum alkohol itu karena ada permasalahan di dalam keluarga. Sehingga mereka mencari jalan, karena ada permasalahan mereka mencari jalan dengan minum-minuman atau dengan narkoba dan sebagainya itu. Karena dari pelarian tadi dia menemukan kenyamanan, sehingga dengan menggunakan alkohol dia menemukan kenyamanan. Dengan narkoba dia menemukan kenyamanan. Serasa permasalahan itu selesai. Nah, pelarian-pelarian itu kan biasanya disebabkan oleh dari dalam keluarga. Kadang-kadang misalnya para anak-anak yang misalnya atau remaja yang pecandu narkoba itu biasanya bermula juga dari kondisi keluarga
ya, kondisi keluarga yang tidak mendukung, kondisi keluarga yang tidak support kepada remaja tersebut, sehingga memunculkan dia berada di pergaulan yang salah dengan beranggapan bahwa narkoba itu adalah menjadi solusi masalahnya. Nah, ini yang perlu dilakukan, terapi keluarga, membenahi kembali hubungan antara keluarga dengan si pasiennya sendiri, si kliennya gitu ya. Nah, terapi keluarga adalah merupakan terapi khusus gitu ya. Modelnya adalah konseling, melibatkan keluarga inti untuk saling bercerita gitu ya, saling ada proses interaksinya. Jadi tidak hanya antara pasien dengan konselor, tapi pasien, konselor, dan anggota keluarga. Jadi ketika apa ya, dengan adanya keterbukaan, dengan adanya suatu kenangan-kenangan indah yang diungkapkan dalam proses terapi tersebut, itu akan juga merasakan bahwa setiap anggota juga merasakannya itu gitu ya, tidak hanya si pasien atau tidak hanya anggotanya. Jadi adanya bentuk apa ya, keterbukaan sehingga ada keseimbangan ya. Suatu bentuk bantuan untuk menangani suatu masalah dalam keluarga yang melibatkan keluarga inti untuk mencapai keseimbangan dan merasakan kebahagiaan dalam rumah tangga. Nah, ini juga biasanya juga terjadi pada pasangan suami istri. Kadang-kadang ketika perubahan status dari single menjadi pasangan suami istri, itu adanya gesekan-gesekan atau yang membuat kita menjadi pasangan tersebut menjadi sering bertengkar dan sebagainya. Nah, sering bertengkar kemudian lari kepada hal-hal yang tidak baik sehingga mempengaruhi neuropsikologi seseorang. Nah, ini yang perlu diseimbangkan kembali gitu. Nah, tujuan terapinya sendiri gitu ya, dari Glick dan Kessler, memfasilitasi komunikasi pikiran dan perasaan antara anggota keluarga seperti yang tadi saya sampaikan. Kadang-kadang kan kita tidak bisa mengungkapkan apa adanya begitu ya, karena ada perasaan aduh saya hanya anak, kemudian saya orang tua, saya yang harus ditaati, omongan yang saya katakan itu harus ditaati dan sebagainya. Nah, itu yang menjadi tujuan juga dalam terapi keluarga, bahwa komunikasi-komunikasi yang tidak lancar sebelumnya itu bisa dijalin kembali dalam terapi keluarga gitu ya. Nah, ini secara tidak sadar kita juga melakukan cognitive retraining atau restructuring. Artinya kita sudah menghilangkan lagi hal-hal yang tidak masuk akal misalnya, atau pikiran-pikiran yang irasional. Ya, kalau kognitif kita, fungsi kognitif kita itu sudah, misalnya kita sudah berpikir yang irasional yang membuat kita menjadi semakin menderita gitu ya, semakin mengalami gangguan. Nah, ketika kita melakukan terapi keluarga, ini kan kita juga merestructure, mengubah cara pandang kita, mengubah cara berpikir kita tentang suatu kondisi, tentang suatu hal, tentang suatu masalah. Nah, kenapa kita kadang-kadang kekeh dengan pemahaman irasional kita gitu ya? Pemahaman irasional tuh yang seperti ini loh. Misalnya merasa tidak diajak ngomong karena tidak suka dengan si pasien, misalnya ya gitu ya, anggota keluarga, misalnya si kakak tidak suka dengan si pasien. Si pasien merasa bahwa si kakak ini benar-benar tidak suka sampai tidak mau mengajak berbicara dan sebagainya. Padahal ini kan pikiran irasional, belum tersampaikan oleh si kakak bahwa si kakak tidak suka gitu ya. Jadi ini adalah pikiran irasional karena tidak terbukti benar atau tidaknya. Nah, ketika dikatakan irasional itu tidak terbukti benar atau tidaknya. Sama halnya kayak kalian presentasi. Nanti kalau misalnya presentasi, kalau saya ada yang tanya, nanti kalau saya tidak bisa jawab dan sebagainya, kalau nanti teman-teman ketawa kalau saya tidak bisa jawab, nah itu kan irasional juga karena belum tentu ya. Tidak ada yang tahu kebenarannya bahwa itu bakal ditertawakan. Nah, itu termasuk pikiran irasional. Balik lagi ke tadi yang kakak dan pasien gitu ya. Nah, dalam terapi keluarga, ketika si kakak mengkomunikasikan pikirannya, kenapa tingkah lakunya seperti itu, kenapa tidak mengajak berbicara, bisa jadi ada hal-hal lain yang membuat si kakak tidak bisa berbicara.
Nah, gitu ya. Nah, itu tujuan dari terapi keluarga, mengkomunikasikan pikiran dan perasaan. Kadang kan kita kalau di dalam rumah pun, meskipun kita tinggal satu rumah, kadang komunikasinya juga sangat minim karena capek, kemudian langsung masuk kamar, diem aja, tapi ketika ada satu perilaku dianggapnya sudah tidak pas gitu ya. Misalnya mama tiba-tiba marah-marah gitu ya. Nah, bisa jadi kita perlu memikirkan juga kenapa mama marah-marah. Nah, karena sedikitnya komunikasi, marah-marah itu dianggap marah kepada kita. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, mengganti gangguan maupun kurang fleksibelnya peran dan kondisi. Nah, itu yang tadi ya, juga melihat peran dari tiap keluarga. Peran-perannya apa sih? Apakah orang tua, apakah si adik terus yang harus belanja keluar, si kakak pada malah diam di rumah tidak mau ikut keluar belanja dan sebagainya. Nah, ini harus diseimbangkan kembali. Memberi pelayanan sebagai model dan pendidikan peran tertentu yang ditujukan kepada anggota lain. Memberi pelayanan sebagai model dan pendidikan peran tertentu yang ditujukan kepada orang lain. Artinya adalah mulai kembali gitu ya dalam keluarga untuk saling melayani, saling memiliki peran ya untuk anggota yang lainnya. Jadi bukan hanya si anggota saja yang harus diperhatikan gitu, atau si orang tua saja yang harus diperhatikan. Jadi harus ada apa ya, model-model tertentu. Artinya begini ya, kita harus bisa memperhatikan, kita harus peka kepada orang tua, kepada kakak, kepada siapapun yang ada di dalam rumah, bukan hanya tentang diri sendiri gitu. Oke. Secara umum, tujuan terapi keluarga yaitu membantu anggota keluarga belajar, menghargai secara emosional bahwa dinamika keluarga adalah kait-mengkait di antara anggota keluarga. Ya, jadi keluarga yang dari misalnya ada pecandu narkoba atau pecandu alkohol gitu ya, merasa keluarga saya baik-baik saja, kenapa anak saya menjadi pecandu? Nah, ini perlu dipahami bahwa dalam anggota keluarga gitu ya, dalam keluarga itu harus dipahami bahwa faktor keluarga ini juga cukup penting. Kenapa sampai si anggota ini bisa seperti itu? Apakah kurangnya perhatian, apakah ada hal-hal yang menyakiti dirinya atau kurangnya dukungan, meskipun misalnya bermula dari pasangan misalnya putus cinta dan sebagainya yang membuat dia memutuskan untuk mengambil narkoba dan alkohol. Tetapi bisa jadi peran orang tua, peran kakak, peran adik tidak bisa menggantikan atau tidak bisa menjadi pendamping bagi si orang tersebut untuk mengatasi putus cintanya. Nah, ini tujuan terapi keluarga gitu ya. Nah, untuk membantu anggota keluarga juga menyadari tentang fakta jika satu anggota keluarga bermasalah. Jadi harus paham bahwa memang ada anggota keluarga yang bermasalah dan harus ikut andil, bukan malahnya cuek dan sebagainya. Jadi ini juga akan mempengaruhi persepsi, ekspektasi dan interaksi anggota lain. Jadi kita ya misalnya kita sebagai anggota keluarganya, kita harus paham bahwa ini mengalami permasalahan, dia harus bantu seperti apa, bukan malah memaksakan dengan ekspektasi sendiri gitu. Agar tercapai keseimbangan yang membuat pertumbuhan dan peningkatan setiap anggota. Jelas tadi sudah ya. Dan untuk mengembangkan penghargaan penuh sebagai pengaruh dari hubungan parental. Nah, kadang-kadang yang apresiasi, bentuk penghargaan ini yang jauh lebih terlihat sepele, tetapi ini sangat penting bagi anak gitu ya. Begitu juga sebaliknya, anak ke orang tua. Oke. Peran konselor dalam terapi keluarga itu adalah menciptakan kerjasama antara anggota keluarga, memberikan kepercayaan, ya, percaya bahwa anggota keluarga lainnya bisa berperan sesuai dengan perannya, membantu klien untuk ikut serta dalam setiap proses konseling, membantu keluarga agar memiliki kemampuan dalam mengolah emosi, kemudian membantu memberikan pemahaman sebagai pribadi dan juga sebagai bagian dari keluarga. Nah, ini sangat penting peran konselor dalam terapi keluarga ya. Jadi tidak hanya sekedar konseling saja, tapi juga
menjembatani antara si klien, si pasien dengan keluarga, dengan anggota keluarganya. Konselor itu diharapkan punya kemampuan dalam antisipasi perilaku, terutama yang berkaitan dengan emosional. Misal, anak meluapkan kemarahan pada orang tua saat proses konseling, apa yang harus dilakukan konselor? Apakah membiarkan atau menghentikan kemarahan anak? Menurut kalian bagaimana? Apakah kita harus membiarkan atau menghentikan kemarahan anak? Nah, ini kita perlu tahu misalnya si anak ini memang memiliki permasalahan dalam mengatasi kemarahan, ya, mengatasi emosi. Nah, kita perlu sampaikan kepada orang tua bagaimana nanti misalnya si anak ketika marah, apa yang harus dilakukan oleh konselor. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua gitu ya. Kita harus memberitahu orang tua bagaimana caranya menghentikan atau ketika si anak marah apa yang harus dilakukan. Nah, tindakan-tindakan antisipasi seperti itu yang harus disampaikan oleh konselor. Nah, misalnya belum terjadi belum menyampaikan kepada orang tua tindakan antisipasi, apa yang kita lakukan? Kita yang menghentikan atau orang tua yang menghentikan? Ya, kita bisa menjembatani dulu. Kalau dia sudah menganggap kita sebagai orang yang dekat, konselor ini kan ngomongin anak-anak ya. Nah, sebagai konselor kita bisa menjembatani dengan mengajari orang tua saat itu juga bagaimana cara menegur si anak. Gitu. Tetapi ketika dewasa, karena gini ya, ketika anak-anak kondisi kita juga harus memposisikan bahwa orang tua itu juga memiliki peran yang penting dalam menegur dan sebagainya, bukan hanya si konselor. Jadi bukan konselor sebagai bagian untuk takut-takutan begitu ya. Tetapi orang tua juga punya peran penting untuk mengendalikan emosi si anak. Nah, diharapkan juga mampu mengembangkan komunikasi antara anggota keluarga. Makanya perlu ada melatih bagaimana berbicara begitu ya antar anggota keluarga. Bentuk dari terapi keluarga ada yang memandang klien sebagai pribadi dalam konteks sistem keluarga, misalnya anak ada masalah butuh peran keluarga untuk menanganinya. Atau yang pada berfokus pada saat ini gitu ya. Masalah yang dihadapi klien pada kehidupan saat ini bukan kehidupan lampau. Jadi kita nggak ngomongin lagi waktu kecil dia mengalami trauma dan sebagainya. Kita nggak ngomongin traumanya, tapi kita membentuk sekarang bagaimana kamu memaafkan kejadian di masa lampau, apa yang tidak kamu terima di kejadian masa lampau seperti apa, dan saat ini seperti apa. Gitu. Apakah ini malah membuat si klien menjadi tidak bisa berkembang dengan baik atau tidak bisa matang dan sebagainya. Nah, itu yang harus lebih ditekankan. Bentuk family therapy disesuaikan dengan keperluannya, namun sebaiknya anggota keluarga dapat ikut serta dalam konseling. Ya, perubahan pada sistem keluarga dapat dengan mudah diubah jika seluruh keluarga terlibat. Nah, kalau ada satu aja yang tidak, ya, nah ini akan juga susah. Jadi terapi keluarga tidak hanya ngomong, tetapi juga ada perencanaannya. Jadi misalnya permasalahan-permasalahan seperti pecandu tadi ya, alkohol misalnya. Nah, kita harus sama-sama satu keluarga juga ikut menjaga agar si klien yang tadi pecandu alkohol untuk bisa menjaga perilaku minum-minumnya gitu. Misalnya ya kalau misalnya si klien tiba-tiba kepingin kepingin beli minuman kemudian minta uang ya jangan diberi. Kalau misalnya masih ada salah satu anggota yang memberi, nah ini yang akan merusak terapi keluarga tadi, merusak juga proses penyembuhan dari pecandu alkohol gitu. Nah, tahapannya ada empat tahapan family therapy gitu ya. Tahap yang pertama pengembangan raport. Raportnya ini berkaitan dengan ini suasana ya, membangun hubungan dengan antara si konselor dengan si klien, dengan konseli gitu ya, sehingga bisa muncul keterbukaan. Ya, butuh kontak mata, perilaku nonverbal yang bersahabat, hangat, penuh perhatian dan bahasa lisan yang baik gitu.
Nah, tahap kedua, pengembangan apresiasi emosional, di mana munculnya kemampuan untuk menghargai perasaan masing-masing anggota keluarga dan keinginan mereka agar masalah yang mereka hadapi dapat terselesaikan semakin besar. Jadi mengapresiasi setiap perasaan yang disampaikan. Nah, tahap yang ketiga, pengembangan alternatif modus perilaku. Jadi ini seperti PR gitu ya untuk di rumah, apa yang harus dilakukan selama 1 minggu dalam satu keluarga tersebut. Nah, yang keempat, fase membina hubungan konseling. Jadi ketika sudah menerapkan PR tadi, kemudian sudah lancar dan sebagainya, nah fasenya membina sekarang. Berkaitan dengan memperlancar tindakan positif, terdiri dari eksplorasi, perencanaan, atau mengembangkan perencanaan bagi konseling sesuai dengan tujuan dan memecahkan masalah. Kemudian penutup untuk evaluasi hasil konseling sampai menutup hubungan konseling. Artinya begini, membina hubungan konseling ini balik lagi tidak hanya dari si konseling saja, tetapi dari satu keluarga utuh. Semua anggota keluarga harus bisa membina hubungan, gitu ya. Harus muncul tindakan-tindakan positif. Jadi kalau satu saja tidak setuju, nah ini juga tidak bisa, agak menghambat, gitu ya, agak menghambat proses penyembuhannya. Oke. Nah, kalau dari conjoint family therapy, proses konseling yaitu ada intake interview. Jadi ini dari teori yang berbeda ya. Ada intake interview dulu, building working alliance. Ini sama seperti membangun raport tadi ya. Kemudian ada case conceptualization dan treatment planning. Ini yang mengenal masalah, kemudian fokus pada rencana intervensinya seperti apa. Kemudian implementasi, langsung intervensinya diterapkan, dan evaluasi termination ini sebuah bentuk evaluasi apakah intervensinya tercapai atau enggak. Nah, feedbacknya ini kayak kita kasih feedback biasa, umpan balik biasa. Nah, kesalahan umum family therapy yang sering terjadi itu adalah konselor tidak berjumpa dengan seluruh anggota keluarga untuk mendiskusikan masalah yang dihadapi. Ya, mendiskusikan masalah atau menjelaskan pandangan kepada orang tua dan bukan menunjukkan cara penanganannya. Ya, ini juga terutama misalnya bagi orang permasalahannya pada anak-anak ya, usia masih muda. Nah, ini perlu ditunjukkan cara menanganinya, enggak hanya menjelaskan ini salahnya, ini seharusnya seperti ini, tapi bagaimana caranya lebih konkret ya. Kemudian melihat untuk menjelaskan perilaku anak dan orang tua, bukan mengajarkan cara untuk memperbaiki masalah-masalah yang terjadi. Cara ya, lebih pada perilaku anaknya seperti ini, bagaimana gitu ya. Bagaimana caranya untuk memunculkan perilaku yang kita harapkan gitu. Tapi ini harus dibicarakan gitu ya. Saling berbicara antara anggota keluarga bagaimana solusinya dan cara-caranya yang tepat gitu. Oke, nah sampai di sini kita tahu sebenarnya meskipun tadi kita pernah minggu-minggu sebelumnya kita pernah belajar bahwa kalau gangguan neuropsikologis tetap membutuhkan obat-obatan gitu ya. Obat-obatan itu bukan sesuatu yang haram, obat-obatan itu juga perlu ketika gangguan-gangguannya itu memang sudah mengenai pada bagian syaraf gitu ya, bagian-bagian dari susunan sistem saraf. Nah, kalau misalnya sudah mengenai gangguan mengenai pada sistem saraf ya otomatis kita perlu menggunakan bantuan dari obat. Nah, efek dari obat ini juga perlu diketahui bagi anggota keluarga. Misalnya si klien masih dalam pengaruh obat, kemudian ketika diajak berbicara kok tidak nyambung dan sebagainya, anggota keluarga marah dan sebagainya. Nah, ini juga menghambat gitu ya, menghambat proses penyembuhan. Nah, oleh karena itu perlu sekali komunikasi dengan keluarga. Nah, misalnya kalau misalnya tidak punya keluarga, bagaimana? Berarti orang yang terdekat, yang dia anggap sebagai keluarga. Tidak harus saudara, tetapi yang dia anggap sebagai keluarga. Kalau tidak punya keluarga. Tetapi kalau dia punya keluarga, tapi dia tidak cocok dengan keluarganya, nah ini yang harus di family terapikan, gitu. Oke, nah berikutnya ini ada sebuah contoh kasus, coba dipahami. Nanti silahkan jawab ya
Silakan jawab apa yang harus kalian lakukan sebagai perawat keluarga atau konselor gitu ya. Apa yang akan kalian lakukan kepada ini Nyonya B. Nyonya B ini adalah Tini ya. Nyonya B ini adalah Tini. Jadi apa yang harus kamu lakukan kepada Tini? TNA ini adalah Dono ya. Oke. Apa yang harus kalian lakukan? Karena si Dono ini nikah muda, kemudian tidak bekerja, hobinya minum-minum, kemudian si Tini ini sudah hamil dan sudah 4 bulan, kemudian kehidupan rumah tangganya tidak baik juga. Nah, apa yang harus kamu lakukan sebagai konselor dalam perawat atau sebagai perawat keluarga begitu. Nah, ini ada hubungannya karena ini pecandu alkohol. Kita bayangkan kalau dia sudah terus menerus minum minuman, itu minum minuman keras atau alkohol itu akan berdampak keras atau berdampak hebat pada sistem saraf pusat kita. Oke, silakan dijawab dan dikerjakan di tugas assignment gitu ya. Oke, terima kasih. Selamat siang dan selamat menempuh UAS. Terima kasih.